Sekarang kita lagi cobain lei. Pulen dia, manis. Oke, tadi baru aja berhenti beli lei. Ya lumayan, dapat murah. Dua hari kami habiskan untuk menyelesaikan pekerjaan di Pangkalan Bun. Perjalanan panjang selama 3 hari 2 malam di episode sebelumnya akhirnya terbayar saat bisa menuntaskan pekerjaan di kota ini. Kami kembali melanjutkan perjalanan ke Balikpapan dengan semangat baru setelah sarapan pagi, sambil membawa kenangan manis dari kebaikan dan keramahan sahabat-sahabat kami selama di Pangkalan Bun. Ketika kami melewati bundaran Kecubung, itu menjadi tanda bahwa kami perlahan meninggalkan batas kota ini dan kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Balikpapan. Perjalanan pulang terasa lebih singkat, mungkin karena kami sudah mulai terbiasa dengan jalur yang dilalui sebelumnya. Di siang hari, kami sampai di Bundaran Balanga yang juga dikenal sebagai Tugu Perdamaian Sampit, sebelum melanjutkan perjalanan melintasi Tugu 0 km Sampit. Tanpa berlama-lama di Sampit, setelah mengisi perut yang sudah lapar, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Palangkaraya. Ini sekarang perjalanan menuju Palangkaraya dari Sampit. Kemarin sudah menyelesaikan pekerjaan merekam di Pangkalan Bun, tadi pagi berangkat dari Pangkalan Bun, dan kita lagi lanjut perjalanan kita ke Palangkaraya, dan kita akan merekam juga di Palangkaraya. Kami akhirnya tiba di kota Palangkaraya menjelang sore hari. Di pusat kota, kami melintasi Monumen Talawang atau bundaran besar yang menjadi salah satu ikon kota ini. Talawang adalah perisai adat Dayak yang punya makna mendalam. Selain sebagai alat perlindungan, Talawang juga melambangkan keberanian dan kehormatan masyarakat Dayak. Sampai sekarang, simbol ini tetap dijaga dan diwariskan sebagai bagian dari budaya serta kecintaan terhadap tanah air. Kota Palangkaraya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan kota ini dimulai dengan peletakan tiang pertama oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, pada tanggal 17 Juli 1957. Kami pun memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan yang tidak jauh dari Bundaran Besar Palangkaraya. Setelah beristirahat sejenak di sore hari, kami melanjutkan pekerjaan rekaman pada malam harinya. Suasana malam di kota ini terasa cukup tenang, sehingga proses rekaman bisa berjalan dengan lebih fokus. Keesokan paginya, kami kembali melanjutkan rekaman untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Rekaman pagi ini sudah selesai di Palangkaraya. Sebentar lagi siang kita akan pulang ke Balikpapan, tapi kita hari ini lewat Banjarmasin.
Saat kami menyelesaikan seluruh pekerjaan, kami pun kembali melanjutkan perjalanan pulang dengan rute menuju Banjarmasin. Dalam perjalanan kali ini, kami melintasi Duta Mall Palangkaraya yang dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kalimantan Tengah. Mall ini terletak di Jalan Adonis Samad di jalur menuju Bandara Cilik Ribut, sehingga cukup mudah untuk diakses. Tidak lama berselang, kami mengambil arah ke kiri di Simpang 4 Kereng Bangkirai, melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin. Hai guys, kita lagi perjalanan nih tadi. Udah berhari-hari nggak pulang rumah, ke Pangkalan Bun, Sampit. Sekarang sementara di Banjarmasin, di Palangkaraya, dan segera berangkat ke Banjarmasin, lebih tepatnya Banjarbaru. Usai makan siang, kami menyempatkan diri untuk mengisi bahan bakar. Perjalanan dari Palangkaraya menuju Banjarbaru berjarak sekitar 225 km dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Tak jauh meninggalkan kota Palangkaraya, perjalanan kami membawa kami ke Jembatan Layang Tumbang Nusa. Jembatan layang ini membentang sekitar 10 km, membelah luasnya hamparan rawa di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ruas jalan nasional antara Palangkaraya dan Banjarmasin dulu sering terganggu, bahkan terputus akibat luapan rawa gambut dan aliran Sungai Kahayan. Karena itu, jembatan layang ini dibangun secara bertahap sejak tahun 2000 hingga 2014 untuk memastikan jalur ini tetap bisa dilalui. Setelah melewati jembatan layang Tumbang Nusa, kami melintasi jembatan Gohong di Pulang Pisau yang membentang di atas Sungai Kahayan dengan panjang sekitar 600 meter. Karena jalurnya yang sempit, lalu lintas sering tersendat saat dua kendaraan besar berpapasan, terutama truk yang bermuatan alat berat. Menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, perjalanan kami akhirnya membawa kami memasuki kota Kapuas. Kota ini dikenal dengan sebutan Kota Air, yang merupakan singkatan dari aman, indah, dan rapi. Julukan ini tidak terlepas dari kondisi geografisnya yang dilalui sungai besar dan berada di wilayah dataran rendah serta rawa. Jembatan Pulau Petak yang kami lalui menjadi batas kota antara kota Kapuas dan Kapuas seberang, melintasi Sungai Kapuas Murung. Jembatan ini menjadi salah satu infrastruktur penting yang menghubungkan pusat kota Kuala Kapuas dengan wilayah sekitarnya, sekaligus menjadi jalur utama menuju arah Kalimantan Selatan.
Menjelang malam hari, kendaraan membawa kami melintasi Kecamatan Anjir Pasar dan Anjir Muara di Kalimantan Selatan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil beras terbesar di Kalimantan Selatan dengan tekstur pera, yaitu butiran nasi yang terpisah dan tidak pulen seperti beras pada umumnya. Di sisi kiri jalan, hamparan sawah yang luas membentang sejauh mata memandang. Usai meninggalkan wilayah ini, kami melintasi jembatan Barito yang berada sekitar 15 km dari kota Banjarmasin. Jembatan ini membentang sepanjang sekitar 1082 meter, melintasi Sungai Barito dan Pulau Bakut. Akhirnya, sekitar pukul 8 malam, kami tiba di Banjarbaru, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Setelah perjalanan panjang, kami memilih untuk beristirahat dan menginap di sini sebelum melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan keesokan harinya. Oke, sekarang kita di dalam perjalanan mau ke Balikpapan dari Banjarbaru. Dan inilah hari ke-8 ya. Kalau kita mau mundur ke belakang, sudah 8 hari kita melakukan perjalanan dari Balikpapan sampai Pangkalan Bun. Sekaranglah hari terakhir pulang ke Balikpapan dari Banjarbaru ke Balikpapan. Iya. Lurus. Iya. Waduh. Lurus. Oh iya. Lurus rem kanan ya. Kanan Plehari, kiri Balikpapan. Tentunya kita mau ke Balikpapan. Sengaja. Enggak, itu lebih ke power of hip-hop. Sekitar setengah 9 pagi waktu Indonesia Tengah, kami memulai perjalanan dari Banjarbaru untuk melanjutkan perjalanan pulang. Bundaran Simpang 4 Banjarbaru menjadi penanda bahwa kami akan keluar dari kota ini. Kota Banjarbaru berbatasan dengan Martapura, yang dikenal sebagai Kota Intan. Di sini terkenal sebagai pusat perdagangan batu permata, terutama intan, dan juga menjadi ibu kota Kabupaten Banjar. Aktivitas jual beli intan di kota ini bahkan sudah dikenal luas. Setelah melintasi Martapura, perjalanan kami berlanjut ke Astambul, sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki nilai sejarah karena pernah menjadi salah satu basis perjuangan Pangeran Aminullah melawan kolonial dalam Perang Banjar pada tahun 1859 hingga 1863. Kami melintasi beberapa kota kecil seperti Binuang, sebuah kota kecamatan, dan Rantau, ibu kota Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sepanjang perjalanan, cuaca hari itu cukup tidak menentu. Hujan turun lalu kembali reda, dan kondisi ini terus berulang hingga kami tiba di Balikpapan. Menjelang siang, kami memutuskan untuk berhenti sejenak di Kandangan, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah perjalanan cukup panjang, kami memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat sejenak, merenggangkan badan, dan mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya.
Oke, sekarang kita lagi istirahat di Kandangan atau Hulu Sungai Selatan. Dan ini sekitar 2 jam tadi dari Banjarbaru. Dan Kandangan ini terkenal dengan ketupatnya ya. Jadi kita sudah sampai di Kandangan. Habis rehat sebentar, perjalanan kembali berlanjut membawa kami melintasi Tugu Ketupat Kandangan. Kota ini dikenal dengan khas kulinernya ketupat Kandangan. Letaknya berada di kaki pegunungan Meratus dan cukup dekat dengan destinasi wisata alam Lok Sado. Beberapa kota kami lewati sebelum sampai di Tanjung Tabalong, seperti Barabai yang merupakan ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Paringin, ibu kota Kabupaten Balangan. Perjalanan semakin mendekati Tanjung Tabalong. Kami melintasi underpass Warukin, sebuah jalur yang membentang di atas lintasan pengangkutan batu bara. Tepat tengah hari, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami tiba di Tanjung Tabalong. Jika di episode sebelumnya perjalanan menuju Pangkalan Bun membawa kami melewati Buntok, kini perjalanan pulang memilih rute Banjarbaru. Bundaran Tugu Obor menjadi penanda untuk memilih rute perjalanan. Ketika rasa lapar tak lagi bisa ditahan, kami pun berhenti sejenak, beristirahat dan menikmati makan siang. Lokasi rumah makannya tidak jauh dari Bundaran Tugu Obor, Tabalong. Kurang lebih 4 jam dari Banjarbaru kita sudah sampai di Tanjung. Dan sekarang mau istirahat dulu, mau makan siang. Lumayan pegel, masih ada 4-5 jam lagi sampai di Penajam. Keluar dari Tanjung Tabalong, perjalanan kami lanjut menuju Jaro, salah satu kecamatan di Kabupaten Tabalong. Di sini kami sempat menepi untuk mencicipi buah khas di Kalimantan, yaitu lei. Oke, kita lagi istirahat sebentar, lagi menikmati lei. Ini sedikit lagi sudah masuk perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sekarang kita lagi cobain lei. Pulen dia, manis. Naik aja boleh nak, naik aja. Nih, lihat pikir-pikir. Sini, awas. Di lubang naik aja. Kalau jejak di lubang. Iya. Proses pengangkatan lei. Cepat naik pak. Batu. Diturunkan. Turunin dikit. Oke, tadi baru aja berhenti beli lei. Ya lumayan, dapat murah. 5 ribuan, 3 ribuan. Jadi kita ambil satu arko, satu gerobak begitu. Sama beli apa Bu? Jeruk Bali ya? Jeruk Bali dan kedondong. Enak sih, pulen. Sekarang lanjut lagi kita ke Balikpapan. Ini hujan lagi. Dan mungkin hujan lagi. Tak berselang lama,
perjalanan membawa kami tiba di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 1 jam kita jalan dari Tanjung, kita sampai di perbatasan Kaltim dan Kalsel, ya Gunung Halat. Dan kalau Kalsel memang suka disebut sebagai Lambung Mangkurat atau Babu Salam. Tapi lokasi kita ini di Gunung Halat, 1 jam dari Tanjung. Kalau ke sana kita akan menuju Balikpapan, mungkin masih 3-4 jam seperti itu. Gunung Halat berdiri sebagai penanda, rest area sekaligus gapura perbatasan ikonik yang memisahkan Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur. Memasuki wilayah Kalimantan Timur, perjalanan membawa kami ke Muara Komam, sebuah kecamatan di Kabupaten Pasir yang dikenal dengan bentang alam batu gamping atau kars. Di sisi kanan jalan terbentang panjang bukit kars yang membentuk landscape alam yang khas. Hujan deras mengiringi perjalanan kami saat melintasi Kuaro. Sore hari kami tiba di Pelabuhan Penajam, namun antrean panjang membuat kami baru menyeberang di malam hari. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam, feri merapat di Pelabuhan Karyangau, Balikpapan. Oke, ini feri terakhir mau pulang dan sekarang jam 8.20. Ya mungkin dari sini habis turun dari pelabuhan balik ke rumah mungkin sekitar 1 jam ya. Jadi kita akan akhiri 8 hari perjalanan kita dan ya melelahkan banget, tapi udah gak sabar untuk sampai rumah. Sejauh apapun perjalanan membawa langkah, seindah apapun tempat yang disinggahi, dan sehangat apapun rasa yang dinikmati, rumah tetaplah tujuan akhir. Saat roda kendaraan kembali mengaspal di Pelabuhan Karyangau, rindu itu tak lagi bisa ditahan. Alangkah senangnya hati saat bisa kembali ke rumah. Kawan-kawan, segitu dulu perjalanan kami di episode kali ini. Jangan lupa, kita bakal balik lagi di episode berikutnya dengan cerita dan rasa yang berbeda.